Saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita sebagai dasar ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk menyempurnakan, kiranya nanti pulang dari sini kita boleh membawa berkat daripada Tuhan yang bisa berkati rohani kita, supaya rohani kita semakin didewasakan, semakin bertumbuh dan diberikan firman Tuhan. Karena makanan jiwa kita itulah firman. Ya. Baik, mari kita baca dari Filipi pasal 1 ayat 22. Seharusnya Filipi pasal 1 12 sampai 26, tapi kita baca saja Filipi pasal 1 ayat 22a. Filipi pasal 1 ayat 22a. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan mengangkat tema firman Tuhan itu adalah berbuah melalui pekerjaan. Jadi saya boleh sharing firman Tuhan ini karena kita di sini semua ada yang sudah bekerja, ada juga yang sedang merindukan pekerjaan. Nah, ketika kita menyadari hidup kita ini, bahwa hidup kita ini adalah Tuhan ciptakan dan Tuhan izinkan hidup untuk berbuah baginya, maka kita harus berbuah melalui pekerjaan kita. Dari ayat ini, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini artinya bahwa selama hidup di dunia, kita harus bekerja memberi buah bagi Tuhan. Ya. Mengingatkan kita bahwa hidup ini harus berdampak. Harus berdampak bagi orang lain. Kita harus menyadari itu. Saya berapa kali menyampaikan di tempat ini tentang lidah. Tuhan ciptakan lidah buat apa? Untuk memuji Tuhan. Secara fisik untuk berbicara. Nah, tapi Tuhan ciptakan lidah itu sebenarnya untuk memuji Tuhan, bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk bergunjing atau apalah namanya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini buat apa? Untuk memberi buah bagi Tuhan melalui pekerjaan kita. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu, jika Tuhan percayakan bagi kita pekerjaan apapun, baik pekerjaan yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja, pekerjaan yang luar biasa, ingat ya, Tuhan percayakan pekerjaan itu supaya kita bisa memberi buah kepada Tuhan. Hidup itu harus berdampak. Itulah maknanya. Kalau kita lihat, Paulus mengingatkan bahwa yang terpenting bukan seberapa lama kita hidup. Paulus yang mengatakan ini. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa besar hidup kita memberikan dampak bagi orang lain. Ada yang hidup beratus-ratus tahun, tapi tidak berdampak. Ada yang umurnya panjang, tapi tidak memberikan dampak apa-apa kepada orang lain. Tapi ada yang umurnya tidak begitu panjang, mungkin hanya 50, 55, 60, 70, tapi memberikan dampak yang luar biasa kepada orang lain. Maka itu Rasul Paulus katakan, bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa besar kita berdampak kepada orang lain. Amin. Seberapa besar kita berdampak kepada orang lain. Nah, makanya Paulus mengatakan, aku tidak mau terburu-buru mati. Kenapa? Karena Tuhan
masih membutuhkan aku. Aku masih penting untuk memberitakan Injil Tuhan. Bukannya Paulus takut mati, bukan. Tapi dia mengatakan, aku tidak mau terburu-buru mati. Masih banyak yang mau diselamatkan. Masih banyak yang mau diberitakan Injil. Mereka belum mengerti Injil. Mereka belum mengerti kebenaran. Aku masih mau memberitakan Injil kepada mereka. Makanya aku tidak mau terburu-buru mati. Paulus yakin bahwa setiap waktu yang ia miliki di bumi akan menghasilkan pekerjaan yang positif untuk Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, saya mau ingatkan sekali lagi, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu, itu jangan engkau kecilkan. Apapun pekerjaanmu, janganlah engkau berpikir bahwa pekerjaanmu itu hanya untuk dirimu. Tidak. Kita bekerja untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Makanya ketika kita itu bekerja, kalau kita bekerja lalu kita menganggap majikan kita itu Tuhan, kita tidak akan pernah bermain-main dengan pekerjaan kita. Tapi ketika kita bekerja lalu menganggap pekerjaan kita hanya bekerja untuk mengisi perut kita, hanya bekerja untuk kepentingan kita, maka kita akan berusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Kita akan berusaha mencuri hak orang yang bukan hak kita demi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi ingat, pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau kita bekerja memberi buah bagi Tuhan, maka kita tidak akan pernah bermain-main. Apa buah yang kita berikan kepada Tuhan? Apapun hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita akan memberikan untuk menyenangkan Tuhan. Ada amin? Kita berikan untuk menyenangkan Tuhan. Kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Apa kegagalan umat manusia saat zaman sekarang? Apa kegagalan umat percaya juga zaman sekarang? Karena kenapa? Ketika dia sudah memiliki kekayaan harta, ketika dia sudah mempunyai apa yang dia mau, dia tidak berikan untuk Tuhan. Dia tidak berikan untuk kemuliaan Tuhan. Malah dipergunakan untuk kesenangan pribadinya. Akhirnya ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Saya berapa kali menyampaikan di sini tentang Bill Gates. Bill Gates punya harta triliunan. Tapi dia mengatakan apa? 90% dia berikan untuk Tuhan. Adakah kita seperti itu? Mungkin kita mengatakan, Bill Gates kan udah kaya, wajarlah kalau dia berikan 90% untuk Tuhan atau diberikan untuk sosial. Kita ini nggak punya apa-apa. Pertanyaannya, ada yang nggak engkau berikan untuk Tuhan ketika engkau memiliki sesuatu? Tuhan tidak melihat seberapa besar hartamu, tapi Tuhan melihat kejujuran hatimu. Tapi kan kita selalu beralasan, saya masih kurang. Tuhan mengertilah, Tuhan melihat hatiku lah, Tuhan memahamiku lah. Kita selalu minta Tuhan memahami kita, tapi tidak pernah mau memahami Tuhan. Ayo, saya akan menyampaikan ini kepada kita semua, siapapun kita di sini, yang bekerja, yang belum bekerja. Saya mau sampaikan, kalau engkau masih mau bisa memberi untuk Tuhan, berikanlah. Tuhan tidak melihat seberapa besar, tapi berikanlah. Jangan engkau hanya menuntut Tuhan, tapi engkau sendiri tidak mengerti kewajibanmu untuk Tuhan. Ya. Paulus mengatakan, aku tidak mau terburu-buru mati, karena penting bagiku untuk memberitakan Injil. Tuh. Bagaimana dengan kita yang masih Tuhan berikan kesehatan, umur panjang? Ada nggak niat kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Apakah nanti ketika kita sudah ngap-ngapan, ada banyak kayak gitu. Ketika kita sudah ngap-ngapan, ya napasnya tinggal Senin Kemis.
Kalau aku sehat, aku mau melayani Tuhan. Tuhan. Nah, udah selesai. Selama engkau sehat kemana aja. Ini ya. Selama engkau sehat kemana aja. Nah, ini Tuhan lagi berikan kita banyak waktu ini. Banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari bekerja. Paulus ini luar biasa Paulus ini. Walaupun Paulus ini sangat dibenci oleh orang-orang di luar iman kita. Dikatakan bahwa Paulus itu sesat. Paulus itu yang mendirikan agama Kristen. Urusan mereka. Tapi saya mau mengatakan banyak ajaran-ajaran yang diberikan oleh Paulus untuk menguatkan iman kita. Ya. Sampai dia mati pun dibunuh, dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Berbuah melalui pekerjaan. Pekerjaan itu bukan dalam arti harus jadi karyawan tetap, punya SK, punya gaji tetap, punya gaji besar, baru kita mengatakan kita sudah bekerja, sudah punya pekerjaan. Tidak. Yang dimaksud di sini, kerjakanlah segala sesuatu yang bisa kau kerjakan. Dan ketika kau mendapatkan hasil dari pekerjaanmu, berikanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ingat saudaraku sekalian, kalau saja Tuhan menyetop kita oksigen, Dia tidak berikan kita menghirup oksigen, kita mau apa? Kita bisa apa? Kenapa ketika Tuhan berikan kita kesehatan, berikan oksigen bebas kita hirup, kenapa kita begitu sombong? Kenapa jarang kita mengingat Tuhan? Kenapa yang kita pikirkan hanya aku, dan aku? Kenapa kita tidak pernah mengerti Tuhan? Kita selalu menuntut Tuhan untuk mengerti kita, tapi kita tidak pernah mengerti Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Apa yang bekerja dimaksud di sini? Bekerja dimaksud di sini baik di bidang sekuler. Sekuler itu baik pemerintahan, swasta, maupun bekerja dalam pelayanan atau dalam kerohanian. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih penting? Pekerjaan sekuler atau pekerjaan rohani? Mana yang lebih penting? Pekerjaan rohani jelas nggak ada gajinya. Tapi saya mau sampaikan, dua-duanya penting. Pekerjaan sekuler juga penting. Pekerjaan rohani juga penting. Sama-sama penting saudaraku sekalian. Saya mau baca dari Titus pasal 3 ayat 14 dikatakan. Titus pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi Tuhan pun memerintahkan kita untuk bekerja. Banyak yang bilang orang-orang Kristen begini, Tuhanku kan maha kaya, Tuhanku maha besar, ngapain juga saya harus kerja? Dia pasti akan mencukupkan segala kebutuhanku. Itu sebenarnya orang-orang yang bersembunyi di belakang ayat firman Tuhan, karena dia malas sebenarnya. Tuhan memenuhi segala kebutuhanku. Dia maha kaya. Dia raja. Tapi ingat, Tuhan memerintahkan kita juga untuk bekerja. Firman Tuhan mengatakan, yang tidak bekerja jangan makan. Jangan makan. Jangan tidur-tiduran di rumah, nggak mau kerja, pemalas, tapi pengen makan yang enak, pengen makan yang bergizi. Dari mana ceritanya? Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah.
melalui pekerjaan kita, Tuhan harapkan kita bisa berbuah untuk Tuhan. Dan ketika kau berbuah, kamu jangan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena semua itu Tuhan yang berikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Makanya ketika kau sudah diberi, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi diri kita dan keluarga kita, kita sudah bekerja, pasti untuk kebutuhan pokok kita, pasti untuk kebutuhan pokok keluarga kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, punya istri, punya suami, pasti. Selain itu juga, dengan kita bekerja, maka kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya pernah menyampaikan bahwa kita ini seperti lambung. Lambung itu adalah untuk menampung semua makanan-makanan dalam tubuh kita. Jadi kita ini sebenarnya kayak seperti lambung. Kita ini Tuhan izinkan untuk menampung berkat-Nya. Tapi ingat, berkat itu bukan hanya milik kita. Bukan hanya milik kita. Kalau lambung itu menampung makanan, lalu makanan itu tidak tersalurkan, ada yang dibuang, kan? Lalu ada juga menjadi gizi, sari-sari makanan beredar ke seluruh tubuh kita dan menyehatkan kita. Kalau dia hanya diam saja di situ, itu akan jadi penyakit. Sama juga saudaraku sekalian. Kalau berkat itu kita hanya menampung, kita kekepin, dan kita tidak akan bagi, kita akan bagi ke orang lain, kita tidak akan bagi ke orang lain, kita tidak kasih untuk pelayanan, kita tidak memberikan menjadi berkat buat orang lain, maka berkat itu akan menjadi penyakit buat kita. Ya. Pertama itu penyakit keserakahan, penyakit rakus. Kalau sudah begitu, maka dia mau melakukan apa saja yang dia mau. Jadi ingat, kita bekerja, nanti Tuhan pakai kita menjadi lumbung berkat. Ketika kita sudah bisa menampung berkat itu, maka alirkanlah berkat itu untuk memberkati orang lain, untuk memberkati pelayanan. Jangan pelit, jangan kikir kepada Tuhan. Saya mau sampaikan ya, bukan maaf ya, bukan saya bilang kalau persembahan di sini sedikit berarti aduh nanti gimana ya, saya tidak bisa membayar cicilan motor saya, ini bagaimana dong? Enggak. Coba lihat, sekarang persembahan saya serahkan kepada bendahara. Saya menyampaikan ini bukan untuk memperkaya diri saya, tidak. Tapi saya mau mengajar saudara-saudara supaya belajar memberi. Kalau engkau mau diberkati, maka engkau harus memberkati dulu. Saya mau tanya, ada enggak petani yang menuai tapi sebelumnya dia tidak menabur? Ada enggak para petani yang menuai tapi sebelumnya dia tidak menabur? Ada enggak? Enggak ada. Kalau dia menuai tanpa menabur, berarti itu mencuri. Makanya jangan terlalu mimpi, jangan menuntut Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Tapi engkau sendiri tidak memberi. Kita bisa jajan di luar habis 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, bisa jajan. Tapi kenapa kamu memberi persembahan untuk Tuhan susah? Gitu. Kalau dibilang aduh susah dan nggak punya duit, apa iya? Engkau tidak sanggup kan memberikan persembahan 5.000, 10.000? Saya harus menyampaikan ini supaya saya tidak berdosa. Karena saya dipercayakan Tuhan di sini sebagai gembala, saya harus mengajarkan. Ya. Kalau kamu diberkati, belajar memberi. Kecuali kalau memang benar-benar nggak punya duit, nggak punya duit sama sekali, Tuhan juga tahu. Tapi ingat, jangan membohongi Tuhan. Tuhan tahu kalau ada uang di kantongmu. Tuhan juga tahu kalau di kantongmu nggak ada uang. Tuhan memaklumi. Ya saudaraku sekalian, mari
kita berharap Tuhan memberkati kita. Kalau kita mau diberkati, engkau harus belajar memberkati terlebih dahulu. Engkau harus belajar memberi supaya engkau nanti bisa menuai. Amin. Mustahil bagi kita memberi atau berbagi dengan sesama bila tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Makanya Tuhan perintahkan bekerja supaya kau punya penghasilan dan supaya kau bisa memberi. Nah, dan selain itu juga kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Untuk membantu pekerjaan Tuhan tidak harus full di sini, tidak harus full timer di sini di ladang Tuhan, tetapi dalam setiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan, sekecil apapun pekerjaan kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan seberapapun berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya baca dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita baca sama-sama saja. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kita baca aja 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Puji Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada gereja yang sangat ekstremal. Semua hasil buah pertama dari penghasilan kita harus berikan untuk gereja, berikan untuk Tuhan. Kalau kau punya gaji, berarti semua gaji pertamamu, ada yang lebih ekstremal. Jadi 1 bulan gaji dalam tahun itu berikan semua untuk gereja. Jadi hak kita itu cuma 11 bulan, 1 bulan untuk gereja. Ada, dan banyak melakukan itu. Tapi saya tidak mempraktekkan di sini seperti itu. Saya mau katakan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan engkau datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Belajar memberi, biar engkau diberkati. Saya mau bicara ini kenapa? Karena saya sudah diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Saya tidak pernah datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Dan buktinya, ketika saya datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, saya tidak pernah jatuh miskin. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan belajar memberi, belajar berkati, itu berkat Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Ini firman Tuhan jangan hanya didengar ya, praktekkan dalam hidup. Praktekkan dalam hidup. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah? Maukah kita jadi orang Kristen yang berbuah? Maukah kita jadi orang Kristen yang berbuah? Bagaimana caranya? Kuncinya adalah bekerja dan lakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Sekali lagi, bekerja dan lakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Biarlah engkau berprestasi dimanapun engkau bekerja. Jangan wan prestasi. Bekerjalah dengan baik. Kalau engkau bekerja dengan baik, udah gak usah cari-cari muka sama pimpinan supaya engkau naik jabatan dan sebagainya. Tuhan memberi nanti. Saya gerah sebenarnya. Saya punya teman itu di kantor. Dia udah dikasih jabatan dengan
tunjangannya cukup besar, tapi dia datang ke kantor hanya pagi-pagi datang, langsung masuk ruangannya, main game. Habis main game, nanti siang-siang pergi makan, pulang-pulang tidur di kursinya. Nanti mulai lagi jam 3 main game sampai pulang. Tapi tahu nggak, kalau kepotong saja tunjangannya 50.000, ribut sampai ke provinsi. Ribut. Kepotong 50.000 aja. Pertanyaannya, apa yang kamu kerjakan? Orang masuk Pemprov itu nggak gampang. Orang semua bermimpi bisa bekerja di Pemprov DKI. Sekarang engkau telah keterima, malah dikasih jabatan, nggak berbuat apa-apa. Tapi menuntut, pengen naik jabatan. Akhirnya semua dicibir. Sama anak-anak buah kita pun mencibir dia. Pengen minta naik jabatan. Emangnya apa yang dikerjakan? Setiap hari dari pagi sampai sore nggak ada kerjaan apa-apa. Pengen nuntut jabatan, pengen minta promosi. Berapa sekalian? Untungnya dia bukan orang Kristen. Kalau dia orang Kristen, saya akan ceramahin itu. Untungnya dia bukan orang Kristen. Tapi saya mau sampaikan, siapapun kita di sini, bekerja dimanapun kita, bekerjalah dengan baik. Amin. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau engkau bekerja, anggaplah engkau bekerja kepada majikanmu yang agung, yaitu kepada Kristus, kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa bermain-main, engkau tidak bisa berbohong, engkau tidak bisa seenak-enaknya. Bekerja harus memberikan buah, harus berprestasi. Nah, kalau kau sudah berprestasi, nggak usah minta-minta menuntut naik jabatan, promosi, nggak usah. Tuhan akan beri. Haleluya. Tuhan akan beri, percaya. Ya, saudara sekalian, kuncinya lakukan pekerjaan itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan tentunya harus tetap engkau melibatkan Tuhan. Pekerjaan apapun libatkan Tuhan, supaya Tuhan menuntun, supaya Tuhan membimbing. Banyak orang Kristen yang masih mengharapkan berkat, menuntut, tapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Pekerjaan cuma gini doang. Terus bekerja sebulan, 2 bulan masih semangat, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, apalagi sampai setahun udah mulai bosan, jenuh. Ya, yang tadinya rajin, sekarang udah malas-malasan. Tapi dia nggak mau berkurang gajinya, tetap menuntut gaji, tapi dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Akhirnya majikannya pun kesal sama dia, lama-lama dipecat. Kalau dipecat nyalahin Tuhan, Tuhan tidak berpihak ke saya, Tuhan tidak melindungiku, Tuhan tidak menolongku. Padahal dia tidak menyadari dirinya bahwa dia sebenarnya bekerja tidak maksimal, tidak benar. Ya saudaraku sekalian, saya coba baca Ulangan 28:12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, Tuhan membuka perbendaharaan. Di sini kata segala pekerjaanmu mengandung arti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada yang kita kerjakan kalau kita mau bekerja. Tuhan telah sediakan semuanya, asal kita mau bekerja. Jadi dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan semangat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan berprestasi. Sekecil apapun pekerjaanmu, bekerjalah dengan sepenuh hatimu. Cintailah pekerjaan itu, taruh minatmu di situ. Fokus, berpikir ketika kau bekerja, gimana caranya supaya pekerjaan ini bisa menghasilkan yang baik. Gimana caranya supaya dalam pekerjaan saya ini, saya bisa menjadi contoh panutan. Tapi kalau tidak, jangan terlalu mimpi, jangan terlalu berharap engkau juga harus diberkati. Jangan, ya. Kita ini hanya bisa menuntut, tapi kita tidak tahu kewajiban kita. Jadi
Saudaraku sekalian, kemarin saya sampaikan kepada kita bahwa jadilah orang-orang yang bekerja untuk memberikan buah kepada Tuhan. Sadari dirimu, kalau kau tidak memberi apa-apa, maka kau juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kau mau diberkati, maka kau juga harus mau memberkati. Datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Kecuali tadi saya katakan, kecuali kalau memang engkau tidak bisa memberi sama sekali, dan Tuhan tahu hatimu. Tapi selagi engkau masih bisa memberi, berikanlah untuk Tuhan, supaya kau diberkati. Itu aja tujuan saya. Supaya kita semua diberkati, berikanlah kepada Tuhan. Saya tutup firman Tuhan malam hari ini dengan membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saya bacakan sekali lagi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Apa lagu yang saya kirim? Ya. Ku hidup karena percaya. Benar Bapa, kami memiliki Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan selalu menepati janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Malam hari ini Engkau telah melawat kami lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar menghargai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami hidup, mengizinkan kami hidup, supaya kami bekerja untuk Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain Tuhan Yesus. Kami jangan menjadi orang-orang yang pemalas, kami jangan menjadi orang-orang yang hanya menuntut hak kami, tapi kami tidak tahu kewajiban kami. Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau begitu mengajar kami, meskipun firman ini keras, sakit bagi daging kami, tapi Engkau sebenarnya sedang mendidik kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang mengerti hati Tuhan, sehingga berkat itu tidak pernah lagi tertutup bagi kami. Berkat itu tidak bisa terbendung lagi bagi kami Tuhan Yesus. Berkat itu akan melimpah dalam hidup kami, karena kami mengerti yang merupakan kewajiban kami. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan kepada Tuhan. Kami mengerti hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa. Mungkin kami selama ini Tuhan, kami seperti orang-orang yang pelit bahkan kikir kepada Tuhan. Kami terlalu berhitungan kepada Tuhan. Kami selalu berdalih mengatakan bahwa kami tidak punya, kami susah, kami miskin dan sebagainya. Tuhan, bagaimana seorang petani yang tidak menabur, dia akan menuai? Bagaimana seorang yang tidak pernah memberi, lalu dia tidak akan menerima? Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk memberi. Kami belajar untuk menabur Tuhan. Menabur untuk sesama kami, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pelayanan. Kami percaya juga Engkau pasti akan memberkati kami. Berkat itu tidak akan pernah bisa terhalang bagi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bagi anak-anak Tuhan malam hari ini yang mungkin mereka belum mendapat pekerjaan, buka pintu berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang terbaik menurut Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat di tempat pelayanan di sini, agar mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Mereka menjadi orang-orang yang bisa memberkati. Mereka memberkati untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau kembali membuka pikiran kami, membuka pandangan hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang tahu setiap kewajiban kami, menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini. Lewat firman ini kami menjadi orang-orang yang terdidik, kami menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang selalu sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, semua jemaat yang hari malam hari ini Engkau berkati Tuhan. Kami percaya bahwa tidak sia-sia kedatangan kami malam hari ini, karena Engkau selalu memperhitungkan kami Tuhan, dan Engkau akan menulis nama kami dalam buku kehidupan yang ada di tangan-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih bagi yang tidak bisa hadir juga, Engkau berkati mereka Tuhan. Kalau mereka mungkin malas, maka Engkau berikan mereka semangat untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka ada halangan pekerjaan dan sebagainya, maka Engkau berkati dimanapun mereka bekerja. Dimanapun mereka bekerja, mereka tetap melayani Tuhan melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini setiap anak Tuhan yang punya pergumulan, Tuhan lawat mereka. Kami tidak tahu pergumulan anak-anak Tuhan malam hari ini. Tanpa kami sembuhkan satu persatu, kami percaya Engkau mengetahuinya, dan berikanlah jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Engkau berkati Tuhan Yesus, mulai dari pemain musik, worship leader, juga kolektan, infokus, dan juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Engkau berkati kami Tuhan. Kiranya pelayanan telah dilakukan malam hari ini menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Segala kekurangan-kekurangan kami, kiranya kami boleh belajar memperbaruinya, memperbaikinya pada pelayanan-pelayanan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan persembahan malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan gantikan kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan Yesus, baik dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami malam hari ini, kami serahkan di tangan-Mu, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari berdiri, kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk. Kita kepunyaan buat Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Buat Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia, Tuhan,